Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Alas Larangan. Cerita ini ditulis oleh Leo Arven. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alas Larangan. Desa Kotolanggang. Dia menutup matanya, meraba denyut nadisil. Ia menatap semua dengan wajah tegas. Dia masih hidup, tapi dia melihat apa yang kita tak lihat. Aca bangkit, tatapannya mengeras, menahan amarah dan takut jadi satu. Kita nggak bisa kabur begitu aja kalau kita biarkan hutan ini bangkit penuh. Yang hilang gak cuma Zin, akan ada Saskia lain, Zin lain juga. Atika matanya memerah mengangguk pelan. Aku setuju, aku gak mau ada yang lagi-lagi hilang. Kali ini kita harus berani mancing cahaya itu sendiri. Kalian gila. Tadi kita lihat sendiri kalian mau jadi tumbal berikutnya. Dini bangkit, masih lemas tapi nada suaranya dingin menusuk. Mau gak mau, atau mau nunggu dijemput satu-satu? Kalau Arven punya rencana aku ikut. Arven menatap sisa kelompok. Di matanya bayangan Zin seolah masih berdiri di antara mereka. Tersenyum kikuk sambil merapikan rambutnya. Sekarang hanya kabut dan tanah basah. Aca, Atika, Dini, Caca, kita bikin jebakan. Kita harus paksa cahaya merah muncul lagi. Kali ini kita siap, kita tutup lubang portalnya. Gue gak ikutan mancing. Gue mah tim sorak-sorai aja ya. Tapi kalau perlu dipanggil buat lawak, gue siap. Jika kita tim lucu-lucu kan? Iya bro, lucu-lucuan sampai lo keburu dijadiin tumbal. Fokus lah. Sementara semua merumuskan rencana di bawah pohon tua, Pika terdiam. Tangannya membelai bulu Oyen yang kembali dalam wujud kucing di pangkuannya. Oyen terlelap, tapi bibir mungilnya bergerak berbisik dalam mimpi Pika. Ingat, jam 3:12, pintu terbuka hanya untuk jiwa yang kosong. Pika menggenggam ekor Oyen erat, menahan tangis yang menetes diam-diam. Di benaknya ia berjanji, apapun taruhannya, tragedi Zin adalah yang terakhir. Hutan boleh memangsa siapapun, tapi Pika tidak akan tinggal diam. Kabut turun terlalu cepat malam itu. Bukan kabut biasa, melainkan tirai putih pekat yang menelan suara, membekukan langkah, menyesatkan pikiran. Mereka mulai bergerak dan meninggalkan sisa-sisa jasad Zin. Ranting patah di bawah telapak kaki mereka nyaris tak terdengar, seolah hutan menelan bunyi sekaligus napas mereka. Arven berhenti di bawah pohon mati, menatap sekeliling dengan kening berkerut. Aca, Pika, kalian di belakangku. Dika jaga Caca, jangan pisah lagi. Caca menggenggam lengan Dika kuat-kuat, bibirnya bergetar. Arven, ini kenapa kabutnya tiba-tiba kayak hidup? Tadi jalannya ke kanan kan, kok sekarang? Diam, Cak, tarik napas, kita masih di jalur. Dini berjalan di samping Jui yang menunduk meraba tanah basah dengan ujung jemarinya. Dia merapatkan jaket di bahu Sil yang masih lemas. Sesekali Sil terbatuk pelan, tapi tatapannya tetap kosong. Sil, bertanya, jangan tidur dek. Dengar suara kakak ya.
Sil hanya mengangguk pelan. Pika sambil menahan Oyen di pelukannya berbisik. Sil masih nyambung sama hutan ini Kak Gea. Dia bisa dengar apa yang kita nggak bisa. Jui mendongak, napasnya tampak di udara dingin. Arven, kita udah dekat. Tubuhnya ada di balik bebatuan besar dekat aliran sungai. Kalau dia berubah malam ini Kalau dia berubah, aku habisi dia sendiri. Tidak, aku dan Oyen saja. Kalian bawa yang lain menepi. Kita harus pisah di sini. Belum sempat Arven membalas, Aca mendorong dada Jui. Jangan sok pahlawan sendirian. Kalau kau dan Oyen nekat, kau kira kami akan diam menunggu di pinggir? Kau pikir izin mati buat apa? Oyen yang kini dalam wujud kucing di bahu Pika mendesis pelan. Suara hatinya berbisik langsung ke benak Pika. Diam, biarkan aku dan Jui kali ini. Biarkan kami melindungi yang lain. Pika menatap Oyen menahan air mata. Mereka mau mengorbankan diri lagi, Cak. Gue gak mau kehilangan orang lagi. Kita gak akan kehilangan siapapun. Tapi kalau Jui dan Oyen punya cara, kita harus percaya. Atika menepuk pundak Pika. Di sela perdebatan, tiba-tiba kabut bergerak seperti pusaran, membelah jalur setapak jadi dua. Cahaya merah redup muncul di kiri dan kanan, saling menantang dalam diam. Caca menjerit pelan. Kau paling pakai Jui. Mana yang asli? Jui menutup mata meraba gemetar tanah dengan ujung jari. Yang kiri lebih kuat, lebih bau darah, tapi biasa saja. Perangkap. Sial, kita main kucing-kucingan sama Palasik. Gue bukan tikus Tom and Jerry, bro. Dia mendekap Sil makin erat, suaranya pecah. Aku gak peduli mana yang benar. Aku mau bawa Sil keluar dari sini sekarang juga. Aja tolong bawa kami pulang. Gia, kalau kamu pergi sekarang, kabutnya nutup jalan. Kita harus tembus bareng, percaya sama kami. Oyen menoleh pada Jui, mengeong pendek. Jui membalas dengan anggukan kecil, suaranya nyaris hanya hembusan napas. Aku dan Oyen akan ke kiri, kalian ke kanan. Kalau di kanan palsu, kalian masih bisa lari. Kalau di kiri palsu, biar kami habis. Tidak akan ada yang habis. Kita satu kalau mati, Jui. Oyen, gue juga mati. Titik. Dini meraih bau Pika. Dengar, kadang yang paling sayang harus paling tega. Kita lindungi satu sama lain dengan cara kita. Kau harus kuat. Kau janji sama Sin kan? Pika tercekat, mulutnya terbuka, suaranya tercekat di tenggorokan. Arven menepuk pipi Pika sekali. Hei, dengerin aku. Kau jagain Oyen kalau Oyen gak kembali. Kau carikan dia di langit sekalipun. Aca, Dini, Dika, kalian bersiap, kita bawa Sil. Caca, Gea, dan Pika menembus jalur kanan. Beres? Semuanya mengangguk meski suara hati mereka gemetar. Kabut berputar, ranting merintih, cahaya merah menari di kedua ujung jalan. Jui membungkuk di hadapan Arven lalu menoleh pada Oyen. Kau siap? Oyen mengeong, bulu ekornya mekar, matanya bersinar hijau redup. Di dada Pika, Oyen melompat, berubah di tengah udara jadi sosok manusia setengah bayangan menampak di samping Jui. Aca menahan napas, menahan Caca yang hendak menjerit melihat wujud Oyen. Arven menarik napas dalam-dalam. Baiklah Jui, Oyen, kembalilah hidup atau mati sebagai pahlawan kami. Tanpa kata-kata lain, Jui dan Oyen menembus jalur kiri. Kabut menelan mereka seketika. Di jalur kanan, Arven menggenggam tangan Aca, Dini, Dika, dan menatap Gea. Sekarang kita tembus kabut ini bersama. Di balik kabut, dua cahaya merah terus berkedip. Satu adalah pintu, satu adalah neraka, dan waktu hanya menunggu siapa yang berani menembusnya lebih dulu. Langkah Aca dan Atika menembus kabut bagai menembus selaput tipis air.
dingin, berat, dan membungkam suara di kerongkongan. Cahaya merah di depan mereka berdenyut pelan, membesar lalu meredup seperti napas raksasa yang tertidur setengah sadar. Begitu mereka melewatinya, semua suara lenyap, tidak ada lagi bunyi angin. Tidak ada lagi gemerisik dedaunan, tidak ada kabut, yang ada hanya sebuah ruangan luas tanpa dinding nyata. Langitnya merah kelam, lantainya berkabut putih, seolah mereka berdiri di atas awan gelap. Atika menahan lengan Aca erat-erat. Ini apa, kita di mana? Aca menelan ludah, keringat dingin di pelipisnya menetes meski udara di sekelilingnya begitu dingin. Entah rasanya waktu berhenti di sini. Langkah kaki kecil terdengar di balik tirai kabut. Sosok kurus berjalan pelan, kakinya telanjang, gaun putihnya compang-camping. Zaskia matanya bergerak, wajahnya pucat seperti kabut itu sendiri. Zaskia. Atika hendak berlari tapi Aca menahan pundaknya. Lihat dia baik-baik, Tik. Dia bukan sepenuhnya Zaskia lagi. Zaskia menatap mereka, bibirnya bergerak tapi tak bersuara. Hanya air mata menetes satu persatu membasahi ujung gaun kotor. Tangannya terangkat pelan menuju ke arah belakang Aca. Aca menoleh, di antara kabut sesuatu bercahaya, sebuah kalung perak kecil dengan liontin kaca retak. Aca meraih kalung itu, jari-jarinya bergetar. Ini kalung Mama yang Mama pakai waktu. Kalau ini di sini berarti hutan ini dia makan waktu kita, makan ingatan kita. Zaskia menarik napas tanpa suara, menunjuk dada Atika, lalu dada Aca, kemudian dirinya sendiri. Ia menulis di udara dengan jari gemetar. Kalian pulang. Aku di sini. Aku kunci pintu, jangan kembali. Air mata Atika jatuh. Ia meraih tangan Zaskia, meremasnya erat meski tangan itu dingin seperti salju mati. Maaf banget, kami harusnya jaga kami. Tiba-tiba di luar ruangan kabut terdengar suara teriakan samar, pecah namun penuh amarah. Suara Dini diikuti suara Dika Paro panik. Igo, lu kenapa? Atika dan Aca saling pandang lalu menjerit. Igo. Sementara itu di jalur kabut luar, Dini mencengkeram kerak jaket Igo, napasnya terengah. Matanya merah karena amarah. Kau selama ini kau yang kasih tanda kan? Kau yang buka jalan buat cahaya merah itu. Igo hanya tertawa pelan, suara tawanya bercampur dengusan sengau. Di bibirnya terukir senyum miring. Halah, kenapa kau semua baru sadar sekarang? Dari dulu kalian anggap aku badut penghibur kambing hitam. Giliran ada kesempatan, kenapa aku gak mainkan kalian sekarang, ha? Dika menatapnya, matanya berkaca-kaca. Goblok lo! Lo tuh temen gue! Kita bareng dari SD. Lo kenapa? Lo temen apaan? Waktu gue dipecat sama bapak kalian di kebun kopi, siapa yang bela? Siapa yang dengerin gue nangis? Gak ada. Gue cuma boneka di antara kalian. Sekarang gue penari di panggung gue sendiri. Dini menampar pipi Igo keras. Kau jual kami ke hutan. Kau pikir kau dapat apa? Kekuatan? Kebal mati, ya? Aku dapat pembalasan. Arven, Dika, kalian yang selalu di atas, sekarang kalian merangkak di lumpur. Di belakang, Dini Giam memeluk Sil erat, menahan isak. Pika menunduk, tak sanggup menatap Igo yang di sebelahnya mengeong pelan, matanya menyala hijau, tajam marah.
Jui berjalan pelan mendekat, pandangan matanya tajam bagaikan pisau. Kau pikir kau kendalikan semuanya? Tidak, Go. Kau hanya mainan sama seperti kita semua. Kabut bergolak di sekitar mereka, cahaya merah merembes dari tanah, merangkak seperti akar berdarah. Di dalam ruang kabut, Arca menggenggam tangan Atika. Dik, kita harus keluar sekarang, pegang aku, kita bawa pesan Saskia. Atika menoleh ke Saskia berbisik pelan. Maaf Kia, maaf banget, kami pulang, kami tutup pintu ini. Janji. Saskia menutup mata, air matanya pecah di pipi pucat. Ia menunjuk jalur kabut di belakang mereka. Jalan pulang. Aca dan Atika saling berpegangan, berlari menembus kabut merah, membawa kalung retak dan serpihan penyesalan. Di luar Dini berteriak pada Arven, Jui dan Pika. Igo udah ngaku, dia yang jadi mulut buat Palasik. Kalau kita mau bertahan, dia harus. Tiba-tiba kabut terbelah dan Atika serta Aca terhuyung jatuh di depan kelompok. Aca terengah memegang kalung ibunya erat. Dini, Igo, dia udah. Igo hanya berdiri di sana tertawa lagi, tapi matanya basah oleh amarah yang terlalu lama membusuk. Dan di atas kepala mereka cahaya merah menyala lebih terang, tanda pintu benar-benar terbuka dan satu jiwa lagi masih diincar. Kabut merah memajang di antara akar-akar basah. Pohon-pohon merunduk, rantingnya meneteskan getah hitam seperti air mata busuk. Di tengah kabut yang berputar, Igo berdiri sendirian. Napasnya memburu, matanya liar menatap kerumunan teman-temannya yang ternganga. Go, hentikan ini! Mata Dika bengkak karena amarah bercampur putus asa. Igo hanya terkekeh pelan, tangannya terangkat seolah memeluk udara. Kalian pikir bisa berhenti? Aku dipanggil, aku jadi raja di hutan ini. Tiba-tiba, angin kencang memutar dedaunan, membentuk pusaran gelap di belakang Igo. Dari dalam pusaran, bayangan besar dengan mata merah menyala merayap, menjulur akar kotor ke arah tubuh Igo. Igo tertawa semakin keras. Ambil aku, jadikan aku bagian dari kalian. Aku bukan lagi mainan Seketika bayangan itu membelit leher Igo, menariknya ke atas. Suara tulang retak terdengar jelas di antara ringkikan angin. Tubuh Igo menggeliat. Lalu kepala Igo terlepas, jatuh menimpa akar. Matanya masih terbuka menatap kosong ke arah Dika yang menjerit membungkuk, menutup muka dengan tangan gemetar. Bangsat Lu bangsat, Go! Sementara itu di sisi lain lingkaran kabut, Dewi berdiri anggun. Terlalu anggun untuk wujudnya yang mulai retak. Pipi halusnya berkilat merah, pecahan halus seperti retakan keramik merayap ke dahinya. Sil berdiri terpaku di depannya, matanya membesar. Kaki gemetar, Dewi mendesis dengan senyum rinding. Suaramu lembut, wajahmu manis. Tubuh kecil indah, biar aku pinjam. Tangannya terulur ke leher Sil, sekali sentuh dan kulit leher Sil memutih, darah membeku di ujung rambutnya. Dia terjatuh berusaha meraih tangan Dewi tapi kalah kuat. Di detik yang mencekam itu, tiba-tiba batang pohon di belakang Sil roboh ke samping. Terdorong angin tak terlihat, Jui berdiri di sana, matanya hitam penuh, telapak tangannya terangkat. Akar-akar di tanah melonjak, membeli tangan Dewi, menariknya menjauh dari Sil. Lepaskan dia sekarang. Semuanya terdiam, Dini berbisik. Dia Jui, dia selama ini. Dewi meraung, dari tenggorokannya suara parau melolong. Retakan di wajahnya makin besar sampai setengah rahangnya terlepas, meneteskan kabut hitam.
Daniel mendengar arangan Dini yang mundur ketakutan. Tanpa pikir panjang, ia melangkah cepat meraih tangan Dini, memeluk bahu gadis yang keras kepala itu erat-erat. "Pegang aku, gak apa-apa, Din. Gue di sini, gue jagain lo." Dini terisak, bibirnya gemetar. Untuk pertama kalinya ia tidak membalas dengan kata kasar. Tangannya meremas baju Daniel kuat-kuat. "Jangan mati ya, idiot." Daniel mencibir kecil, menahan napas gugup. "Gue gak bakal kasih hutan nyentuh lo." Di sisi lain, Arven dan Oyen yang kembali ke wujud manusianya berdiri bahu-membahu di depan celah akar raksasa. Di bawah celah, tubuh Dewi yang sesungguhnya rapuh seperti busuk masih terhubung ke wujudnya yang berkeliaran. "Kalau kita kubur tubuh aslinya di sini, dia nggak bakal bisa kembali. Dia cuma bisa jadi debu." "Lindungi punggungku." Dengan cangkul darurat, hanya potongan papan tebal, Arven menggali paksa. Tangan berdarah karena serpihan akar berduri, sementara Oyen menatap gerombolan akar yang tiba-tiba menjalar, berusaha meraih kaki Arven. "Cepat, Arven!" Oyen meraung, lalu tubuhnya kembali mengecil, berubah jadi kucing oren, menerkam akar-akar itu dengan cakarnya. Jerit Dewi terdengar menggema di antara pepohonan, setengah suara manusia, setengah suara makhluk. "Kalian budak hutan, kalian pengkhianat." Jui di kejauhan mengerahkan semua tenaganya. Telapak tangannya menekan udara, akar dan ranting terpelintir mematahkan tangan palsu Dewi. Sil pingsan di pelukan Gea, tapi napasnya kembali teratur. Dini menoleh. Matanya basah menatap Daniel yang memegangi pisau di satu tangan, menyiapkan diri kalau Dewi berhasil mendekat lagi. "Arven, Oyen, cepat!" Asha berteriak, suaranya serak. Di detik terakhir, Arven menancapkan potongan kayu ke dada mayat Dewi di bawah akar. Oyen mengeong keras, matanya bersinar hijau. "Sekarang!" Kabut merah meledak, suara lolongan Dewi terputus. Retakan di wajahnya membelah ke seluruh tubuh, dan dalam sekejap wujudnya runtuh seperti pasir keramik ditiup badai. Hutan mendesah panjang seperti makhluk tua yang akhirnya tertidur lagi. Sunyi, hanya napas-napas berat, air mata jatuh di tanah basah. Daniel merengkuh Dini makin erat. "Udah, Din, udah." Dini tidak menjawab, hanya menenggelamkan wajahnya di bahu Daniel, membiarkan satu bulir air matanya jatuh tanpa siapapun yang melihat. Di bawah akar, tubuh Dewi terkubur bersama rahasianya, dan di atasnya berdiri mereka yang selamat. Retak tapi masih utuh. Dedaunan hutan masih gemetar meneteskan sisa hujan yang entah dari mana datangnya. Di dasar akar tempat tubuh Dewi dikubur, kabut merah telah lenyap. Hanya bau anyir dan tanah basah menempel di hidung mereka, mengingatkan bahwa hutan ini tak akan pernah sepenuhnya bersih dari darah. Arven menatap lubang tanah yang baru dia tutup bersama Oyen, napasnya berat. Keringat dingin masih menetes di pelipisnya, tangannya menggenggam erat kayu patah. Satu-satunya senjata mereka yang berhasil memaku roh haus darah itu ke dalam bumi. Akar-akar basah masih menjulur seperti lidah binatang kelaparan. Kabut merah menetes dari pucuk pohon, membentuk sulur tipis yang menempel di kulit siapapun yang berjalan di bawahnya. Bau anyir, lumpur busuk, dan aroma darah menyesakkan paru-paru mereka. Napas jadi pendek, dada berdegup di ambang putus. Di jantung hutan, pusaran cahaya merah masih berdenyut tidak sekuat tadi. Tetapi denyutan terasa lebih jahat, lebih licik, seperti nyawa yang terpojok siap meledak untuk membalas. Sementara itu Acha dan Atika masih terkurung di dalam ruang cahaya, bukan cahaya lembut, tapi pusaran merah berkilat-kilat, bergemuruh mengguncang setiap helai akar di sekitarnya. Zaskia sudah menghilang di telan cahaya merah tak tampak lagi. Atika dengan napas terputus-putus menatap Acha. "Kita harus pesahin jantung kekuatannya dari dalam. Lo tahu kan caranya?" Acha menahan isak, tangannya gemetar menempel di dada Atika. "Gue tahu, tapi lo percaya sama gue?" Atika hanya tertawa kecil di sela isaknya. "Kita udah sejauh ini, Cak. Mati bareng pun gak apa-apa."
Aca menarik Atika ke pelukannya bersama. Mereka merapal mantra yang setengahnya hanya bisa bisikan putus asa, setengah lagi doa agar teman-teman di luar masih hidup saat mereka keluar. Di tengah pusaran itu, sosok Zaskia muncul sekejap-sekejap. Pucat meneteskan air mata, mulutnya membuka tapi suaranya tertelan ruang aneh itu. Mereka melihat Zaskia lagi. Atika, Zaskia muncul lagi, gak punya waktu sekarang kita. Atika mengangguk meski lututnya bergetar. Gue tahu kita harus tarik Zaskia keluar. Zaskia menempelkan telapak tangannya ke dinding akar yang membungkusnya, menatap Aca dengan mata basah. Perlahan tangannya membentuk isyarat. Tolong, gue janji Zaskia, gue janji lu pulang sama kita. Di luar, Dini membungkuk menahan ranting berduri yang nyaris menimpa Gea Dansil di belakangnya. Daniel menahan akar besar dengan bahu telanjang. Punggungnya tergores batu. Gea, bangun lo harus berdiri. Gea mendesah pelan memeluk Sili yang masih lemas. Air matanya menetes ke kening adiknya. Aku gak kuat, Din. Daniel menggertakkan gigi dan menetes dari pelipisnya. Din, cepet dorong mereka keluar. Gue tahan ini. Daniel bertahan. Dini kali ini tidak membentak, tapi tangannya cepat menyorong Gea dan Sil keluar lingkaran akar. Ia balik membantu menahan cabang pohon bersama Daniel. Daniel menoleh sedikit, senyum kecil terbesit meski tangannya gemetar. Kalau gue mati duluan, minimal lo tahu kan, gue jagain lo beneran. Jangan ngomong mati, gue gak mau lu mati, tolol. Gak apa-apa, Din, gue sanggup. Jangan lepasin Gea. Goblok banget lu. Kenapa lu gak pernah mikirin diri lu? Karena gue janji gue jagain lo sampai hutan ini tidur lagi. Dini mendesis, rambutnya basah peluh dan lumpur. Pipinya memerah karena teriak. Enggak, lu juga harus ikut. Sampai kapan kamu keras kepala, Din? Sekali ini aja nurut ya. Tiba-tiba satu akar hitam menyalak, mencambuk ke arah Gea. Dini tanpa ragu melompat menutup tubuh Gea dengan badannya sendiri. Daniel melihat itu, matanya membelalak dan di detik yang sama ia melepas batang pohon menerkam akar hitam itu dengan tangan telanjang. Suara daging robek terdengar samar, darahnya muncrat tapi cengkraman Daniel tak goyah. Dini, pegang tanganku. Dini merangkak cepat ke arahnya, menggenggam tangan Daniel yang berlumur darah. Wajah mereka hanya sejengkal. Di antara getar pohon dan debu merah, Dini menempelkan dahinya ke dahi Daniel. Kalau lo mati gue susul, Daniel. Jadi lo harus hidup bareng gue. Daniel hanya tersenyum menarik leher Dini mendekat, mengecup keningnya di tengah kekacauan. Aku janji, Dini, kamu satu-satunya aku pegang sampai hutan ini lenyap. Lalu dengan teriakan buas, Daniel merobek akar hitam terakhir. Darahnya menetes di pipi. Panas, berani dan cinta yang tidak pernah bisa dikalahkan hutan terkutuk. Tak jauh dari sana, Pika dan Caca merangkak ke celah akar basah. Di tangan Pika, batu oyen berdenyut samar memandu arah. Batu itu diberikan Oyen kepada Pika sejak awal Oyen memberitahukan identitasnya untuk navigasi, supaya jika Pika tersesat dia bisa menemukan Oyen dengan mudah. Tapi suara erangan di depan membuatnya membeku. Oyen. Matanya melebar. Sosok separuh manusia separuh kucing itu terbaring di tanah, darah menggenang di bawah rusuknya. Di belakangnya Arven berdiri dengan dada terbuka, menahan akar hitam dengan kedua tangan, menancapkan kayu runcing ke pangkal akar agar tidak merangsek. Ternyata roh hutan mulai mengamuk lagi. Pika, jangan dekat. Ambil Oyen, bawa kabur. Tidak, gue gak akan ninggalin kalian. Akar hitam lain merayap cepat.
seperti belut ganas menyasar tekuk Oyen yang merintih lemah. Tanpa pikir panjang, Pika menubruk Oyen, menariknya keluar radius jangkau akar. Ca, tarik dia, Ca. Caca dengan tubuh gemetar menyeret Oyen ke pundaknya meski bahu kecilnya hampir remuk. Arven, cepat keluar juga, bodoh. Tapi Arven hanya membalas dengan senyuman menahan sakit. Arven tidak sadar selama ini memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata. Dengan tenaga terakhir ia menarik pangkal akar ke dadanya, mencabik belatung hitam raksasa di dalamnya. Erangan roh hutan menggema, pusaran di belakangnya menggelepar, memuntahkan kilau darah yang menetes ke tanah. Di pusaran, Aca dan Atika menjerit pelan. Gelombang energi merah berdenyut liar, membakar telapak tangan mereka. Di dalam Saskia tersentak. Akar membelit lehernya, menariknya semakin ke dalam. Ca, tarik dia sekarang. Teriak Atika. Aca menggigit bibirnya hingga berdarah, menarik tangan Saskia sekeras-kerasnya. Dinding akar retak, pusaran memekik. Kilatan merah memancar ke langit. Untuk sesaat ruang waktu di dalamnya membelah, membuka celah keluar. Aku dapat. Aca menjerit, tangannya tak mau lepas meski kulitnya terbakar. Saskia dengan tubuh lemah merangkak keluar pusaran, jatuh ke pelukan Atika. Matanya masih basah, tapi bibirnya akhirnya berbisik, nyaris seperti desau angin. Terima kasih. Di luar, Jui merapal mantra dengan suara parau. Tangan kanannya menempel ke akar besar di depannya. Matanya putih bersih, rambutnya terurai. Ia menahan roh hutan agar pusaran tak bisa menarik Atika, Aca dan Saskia kembali. Di belakangnya Oyen tertatih menyeret langkah, Pika memapahnya. Caca menggenggam ekor Oyen, tak peduli darah membasahi tangannya. Kau janji gak akan matikan kucing kampret? Oyen hanya tertawa kecil, lidahnya menjulur pelan. Kalau mati aku datang ke mimpimu, ganggu kau tiap malam. Bangsat kau, hidup dulu kucing bau. Arven yang kini berdiri di belakang mereka memeluk mereka dari belakang. Caca terkaget. Abang, puji Tuhan lu selamat. Dengan mata berkaca-kaca dia memapa Arven, tangannya masih gemetar. Tapi matanya tegas menatap pusaran yang kini meredup pelan-pelan. Kita nggak kalah, belum sekarang. Di sekeliling mereka suara roh hutan masih menggema sayup, berbisik di setiap helai dedaunan. Tidak hilang, hanya tidur sebentar, menunggu untuk bangkit lagi. Di antara akar yang patah, di pangkuan Atika, Saskia terisak, tubuhnya basah darah pusaran. Aca mengelus rambutnya, menahan air mata. Kita pulang, Saskia, lu pulang sama kita semua. Di belakang mereka, Jui melepaskan tangan dan akar matanya kembali normal. Ia menatap Arven, Oyen dan Pika. Ketiganya berdiri dalam lingkaran kabut pagi yang pelan-pelan membuka jalan pulang. Hutan tidur tapi gak mati. Kita juga gak mati, kita keluarga. Dini dengan gemetaran meraih tangan Daniel yang menahan luka di bahunya sambil tersenyum lelah. Kita akan pulang, Din. Pulang beneran. Dan di bawah langit hutan yang pecah jadi lembayung kelabu, mereka bersiap. Di depan mereka roh hutan masih membisik. Perjamuan terakhir belum benar-benar usai. Mereka tahu sebelum hutan tidur selamanya akan ada satu penghabisan. Dan mereka siap. Kabut menipis pelan-pelan menyingkap jalur setapak yang dulu tertutup berpuluh akar dan duri. Udara pagi masih beraroma besi dan tanah basah, tapi di antara dahan retak, mereka bisa melihat sinar keperakan di ujung jalan, pintu keluar dari mimpi buruk. Mereka berdiri terpancar di antara batang pohon raksasa, menatap celah cahaya itu seolah tak percaya. Di belakang, Dika jongkok di samping gundukan daun rimbun yang menutupi jasad seseorang. Igo, tubuh pengkhianat yang tumbang di tangan roh hutan. Dika mengusap keringat dan debu di keningnya, menahan getar di pangkal tenggorokan. Bro,
Maafin gue gak bisa jagain lu sampai beneran ketawa bareng lagi. Lu tetap sahabat gue dari bocah sampai kepala lu misah-misah gini kayak Lego. Tangan Dika meremas tanah menahan air mata yang tiba-tiba panas di ujung kelopak. Di belakangnya, Igo seolah menjawab lewat keheningan yang menyesakan. Di kejauhan yang lain berkumpul perlahan, Aca masih pucat memapa Zaskia yang langkahnya goyah. Atika memegang bahu Zaskia, membisik pelan kata-kata penenang di telinganya. Zaskia menoleh, matanya basah menatap Caca dan Pika dengan bibir gemetar. Zin, di mana Zin? Caca menggigit bibir, air matanya menetes duluan sebelum kata keluar. Zaskia, waktu lo hilang Zin nyari lo tiap malam. Dia teriak-teriak di pinggir hutan, gak mau makan, gak mau tidur. Dia nangis tiap kali lihat fotonya lo. Terakhir dia jadi tumbal. Kita gak bisa nyelamatin dia. Dia cuma mau lo pulang. Zaskia terisak, tubuhnya limbung. Atika cepat merangkulnya, membiarkan Zaskia menangis di bahunya. Maaf Zin. Dia udah tenang Kia. Kita yang harus pulang sekarang. Atika mengelus rambutnya, pelan-pelan yang lain mendekat. Dini dan Daniel berdiri berdampingan, jemari saling terpaut meski tubuh mereka penuh goresan. Perjalanan ini menumbuhkan keberanian Daniel dan benih-benih cinta Dini. Dia memeluk Sil erat-erat seolah takut adiknya kembali hilang ditelan akar. Oyen separuh tubuhnya masih dibalut perban seadanya, duduk bersandar di batu, napasnya berat. Pika jongkok di samping Oyen, meraih wajahnya yang penuh luka. Lu gak usah sok kuat. Duduk aja di sini biar gue yang jagain lu sekarang, Yen. Pika, kalau gue mati gak usah dikubur, lemparin gue ke got ya. Pika memukul dada Oyen pelan, suaranya serak. Sialan, dalam keadaan kayak gini lu masih ngelawak. Arven berjalan tertatih ke sisi Jui. Di bahu Arven noda darah masih basah, tapi matanya membara lagi. Aca menepuk punggung Arven pelan, berdiri di sisi berlawanan. Jui, ayo pulang. Jui tidak menjawab. Ia berdiri di ujung barisan menatap kabut terakhir yang masih menutup celah keluar. Di sana roh hutan masih berdiri. Wujudnya tak lagi sepadat akar, hanya bayangan gelap yang merangkak. Setiap helai kabut berdesir bagi pisau dingin, menahan langkah siapapun yang mendekat. Desisannya menembus dada terdengar. Manusia, darah kalian. Perjamuan belum selesai. Sulur hitam menyala, membelah jalur pulang. Beberapa anak-anak menjerit, mundur. Kia menahan Sil. Dini berdiri di depan Daniel, menggenggam tangannya erat. Arven maju satu langkah, membuang napas berat. Di sampingnya Aca, meski wajahnya pucat, matanya berkilat tajam. Mereka saling lirik, saling paham. Arven meludah meremas kayu patahannya. Gue udah muak hutan sialan. Gue akan bantai kalian semua. Ven, otak lo masih jalan kan? Kalau nggak, gunain otot lo doang. Soal otak biar gue. Mereka saling tatap lalu menoleh ke Jui. Jui perlahan membuka mata, kilau putih menelan air hitamnya, seolah bulan penuh mendekam di belakang kelopaknya. Rambutnya tergerai, angin berputar di sekelilingnya. Roh hutan meraung, sulur hitam merambat cepat bagai ribuan ular air, menyambar ke arah Arven dan Aca bersamaan. Sebelah kiri, tebas akarnya. Teriak Arven. Aca melompat ke kiri, memutar kayu patah, menancapkannya ke pangkal sulur, menghentikan laju belatung akar yang merambat. Lembur hitam mencerat ke wajahnya, hangat, bau busuk menyesakan. Arven berbalik, mematahkan sulur dengan kayu patahnya. Darah memercik lagi, tapi ia tertawa lirih. Kalau gue mati gue gak nyesal, asalkan sama keluarga gue pulang. Oyen di samping Pika mengeram, mencoba bangkit, tapi Pika memeluk pinggangnya erat.
Jangan, lu mau mati Oyen. Lu gak kuat lagi. Tapi enggak, gue minta lu hidup. Oyen yang hidup lebih penting dari Oyen yang sok superhero. Aca berjongkok di belakang Arven mengamati pola gerakan akar. Matanya menyorot retakan di batang pohon terdekat. Ven, pohon di kanan lu retakannya lebar. Seret roh hutan ke sana biar patah sekalian. Arven mengangguk, menahan sulur dengan tangan kirinya. Tangannya berdenyut gila-gilaan dengan geraman. Dia menarik sulur ke arah pohon besar. Sulur menegang, meronta, tapi Arven mendorong bahunya ke batang pohon. Retakan membesar, akar pohon raksasa ambruk menimpa tubuh hitam roh hutan. Suara retakan bergema seperti tulang dipatahkan. Aca tidak diam. Ia mengorek kantung jaketnya, menarik segenggam garam kasar. Entah garam apa, sisa pemberian kakek Ganta. Coba garam ini. Kakek Ganta bilang ini berguna, Ven. Arven berteriak, memandang cabang akar yang mencengkeram pahanya. Aca berlari ke celah itu, melempar garam ke pangkal belatung akar. Asap putih mendesis liar, sulur hitam menggeliat kesakitan, hancur jadi busa busuk. Roh hitam mengaum, pusaran asapnya menipis sekejap. Bisa lebih banyak, cepat Cak. Arven tertawa senang menahan sisa sulur dengan tubuhnya. Pundaknya sobek tapi ia tak goyah. Habis, tunggu. Aca menoleh ke Jui yang berdiri diam di sisi pusaran kabut. Mata Jui menatap mereka dalam. Putih, bersih, dingin, dan kuno. Jui, sekarang. Jui menutup mata, perlahan ia melangkah maju melewati Arven yang terengah di pangkal pohon. Suara nafas roh hutan terdengar di udara. Tangis, raung, dan racauan dari ratusan roh binatang hutan yang pernah dibunuh manusia. Jui berdiri di tengah pusaran, angin mendesir rambutnya terangkat. Suara leluhur bergetar dari dada Jui bercampur suara Jui sendiri. Aku garis keturunan penjaga pertama. Aku menutup rantai ini. Kau kembali ke bumi jadi tanah, jadi debu. Pusaran roh hutan menjerit, membentuk siluet tengkorak raksasa. Akar-akar hitam terakhir mencabut Arven. Arven membalas dengan menancapkan kayu patah ke pangkalnya, mencabutnya bersama gumpalan belatung hitam. Aca dengan tubuh gemetar meraih keris pemberian kakek Ganta. Ia menghentakkan keris itu ke retakan tanah, memperluas lubang di bawah roh hutan. Jui, tarik, gunakan kekuatanmu. Jui merapal mantra terakhir, tangan kirinya menembus pusaran kabut. Menarik roh hutan mendekat, pusaran liar menjerit. Terhisap ke telapak tangannya, tubuh Jui terangkat sedikit di udara, rambutnya berkibar bagi bendera. Jui membuka kedua tangan. Suara angin berputar, ratusan suara roh bersatu, menghisap pusaran hitam ke telapak tangannya. Cahaya putih melesak dari dada Jui, menembus tengkorak hitam itu. Ledakan cahaya membutakan semuanya. Jerit roh hutan tercekik, melebur jadi hujan debu. Akar membatu, belatung meleleh, sulur-sulur putus jadi serpihan arang. Debu hitamnya jatuh bagai hujan abu, disapu matahari yang merangkak dari celah pohon. Suara ribuan burung hutan berkicau. Ranting retak, akar kering, kabut mencair di embusan angin pagi. Arven terjatuh di samping Aca, napasnya putus-putus. Keren loh, banyak banget barangnya kayak Doraemon, Cak. Power lu juga, gak nyangka orang sekurus lu punya tenaga sebesar itu. Debu putih jatuh pelan, sunyi. Jui berdiri di tengah bekas pusaran, matanya perlahan normal lagi. Ia menoleh pada mereka, senyum tipis membasuh wajahnya yang letih. Sudah, hutan tidur lagi, tidak akan bangun. Tidak akan lapar. Anak-anak lain perlahan mendekat. Dini menahan isak di pelukan Dadil. Dia menggenggam tangan Sil. Aca tertunduk terengah. Arven tersenyum kecil menggenggam bahu Jui yang berdiri gemetar. Matanya kembali hitam, hanya mata Jui yang biasa. Anak manusia.
Saskia di antara tangisan membisik lirih pada Atika. Aku bisa pulang, semoga Cindy sana bahagia. Pika menunduk di sisi Oyen. Oyen menghela napas menatap jauh ke kabut yang kini cerah. Pika, ini perpisahan kita. Apa maksud lo? Aku bukan manusia seutuhnya. Sekarang roh hutan mati. Tugasku sudah selesai. Aku tidak bisa hidup di dunia kalian lagi. Gue gak mau. Lo keluarga gue juga. Kalau kangen panggil aku di mimpi. Aku datang. Akan mengganggu kamu. Pika menunduk memeluk leher Oyen erat. Tangisnya membasahi pipi Oyen yang masih lembab darah. Sialan, kenapa lo pergi juga? Semua menunduk menahan air mata di bawah sinar fajar. Cuy menoleh ke arah Arven dan Aca, menepuk bahu mereka. Terima kasih. Tapi mulai sekarang penjaga hutan ini adalah diri kalian sendiri. Bukan roh tua, bukan mitos, tapi hati kalian. Dan kita pastikan hutan ini menjadi hutan seperti seharusnya. Mereka saling tatap, anak-anak yang pulang dengan dada penuh luka dan hati penuh cerita. Jalan pulang terbentang di depan, basah tapi bebas. Langit pagi meneteskan warna tembaga, menembus celah-celah pepohonan yang perlahan membuka jalan pulang. Kabut yang semalam melilih dada sekarang luruh, hanya sisa embun di ujung daun. Angin hutan masih basah membawa harum tanah baru yang ditinggalkan badai. Mereka berdiri di bibir hutan. Arven, Aca, Pika, Caca, Atika, Sil, Gea, Daniel, Dini, Saskia, Dika dan juga Jui. Tubuh mereka compang-camping, pipi penuh gurah debu. Luka di mana-mana, tapi di mata mereka tak ada lagi rasa ketakutan. Yang tersisa hanya lega dan rasa syukur yang tidak bisa diucapkan. Daniel memutar leher, memeriksa sekeliling. Cahaya pagi jatuh di rambutnya yang basah keringat. Ia menoleh pada Dini yang berdiri satu langkah di depannya. Dini masih menahan napas, menatap jalur tanah liat menuju desa mereka yang mulai tampak. Din, apa? Daniel tersenyum, tangannya terulur, menyingkirkan daun kering di bahu Dini. Sambil setengah gemetar ia menarik tangan Dini ke dadanya. Hening sekejap, semua orang membeku menatap mereka berdua. Aku takut banget kehilangan kamu, Din. Di hutan waktu semua akar monelan kita, satu-satunya yang gue pikirin cuma lo. Gue gak peduli mati, tapi gue mau lo hidup. Daniel, aku gak bisa bilang aku hebat atau kuat, tapi aku mau belajar jagain kamu, boleh gak? Aku yang berdiri di samping kamu mulai sekarang dan seterusnya. Untuk sedetik hutan sepi sekali, sampai kemudian suara Pika memecahnya duluan. Pika menepuk pundak Caca yang langsung tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Arven bersiul pelan, meski bibirnya pecah-pecah. Atika memeluk Saskia sambil ikut cekikikan. Dini hanya bisa memukul dada Daniel pelan. Air matanya mengalir deras, tapi senyumannya, senyum perempuan yang selama ini keras kepala, akhirnya pecah manis di sudut bibirnya. Bodoh, kenapa baru ngomong sekarang? Daniel tertawa, suaranya pecah jadi isakan. Ia menarik Dini ke pelukannya, menenggelamkan wajahnya di bahu Dini yang kotor lumpur. Tangannya bergetar tapi menggenggam erat seolah hutan tak akan pernah bisa merenggut gadis itu lagi. Mereka berdua berdiri di sana, membiarkan semua orang bersorak menyoraki cie sekeras-kerasnya. Di sisi lain, Jui menoleh ke arah Arven dan Aca yang masih terengah. Keringat menetes di pelipis mereka. Arven merangkul Aca dengan tangan yang masih berdarah. Lu pintar, Cak. Gue suka cewek pintar. Tarik dinner yuk, tapi di warung. Halah, jangan so romantis, Deven. Cukup itu punya Daniel dan Dini.
Pika mendekat menarik lengan Oyen yang sejak tadi berdiri di pinggir menahan sakit. Pika menepuk pundak Oyen pelan. Baiklah, jaga dirimu. Oyen dengan suara parau tertawa kecil. Aku akan merindukan kalian, terutama kamu, Pik. Jangan sering-sering keluyuran. Pika menahan air mata memeluk Oyen erat sekali. Lalu Oyen melangkah pergi dan menghilang perlahan di balik kabut hutan. Di sebelah mereka, Sil menggenggam tangan Gea erat seolah masih takut terlepas. Tiba-tiba angin berdesir, semua berhenti bersuara. Dedaunan di atas kepala mereka bergebrisik, menyingkap siluet cahaya merah samar berdenyut di antara kabut tipis. Aca menahan napas. Itu kabut merah tak lagi ganas, tak melilit, tak menelan, hanya berdiri di jalur pulang mereka. Berkibar seperti jubah roh-roh yang menatap dari balik tirai alam. Dalam diam seolah berkata, pulanglah, kami di sini, tapi kalian milik dunia luar. Zaskia berpegangan erat pada Atika, bibirnya masih pecah, tapi ia tersenyum sambil menatap cahaya itu. Zin, satu hari nanti kita akan bertemu lagi. Yang tenang di sana ya. Dia udah tenang, Zaz. Tugasmu sekarang adalah menjaga dirimu supaya dia tetap tenang di sana. Cahaya merah itu perlahan meredup. Peluru bersama kabut melebur ke tanah basah dan rerumputan. Hutan akhirnya melepaskan mereka, juga melepaskan dirinya sendiri dari dosa yang berpuluh tahun menetes di akar. Arven mendongak menatap celah awan. Aca di sampingnya masih menahan gemetar di jemari. Semua gak akan sama lagi, Cak. Tapi kita masih bisa milih siapa kita sekarang. Di belakang mereka, satu persatu kaki mulai melangkah. Jalan pulang menanti. Berlumpur penuh kerikil tapi bersih dari akar hitam. Sil memeluk Gea, Caca menggandeng Pika, Dini menggenggam jari Daniel erat-erat. Zaskia tertatih di samping Atika, sesekali menoleh ke belakang, seolah menunggu bisik kabut untuk benar-benar lenyap. Dan di ujung langkah Jui berjalan paling belakang. Di dadanya suara leluhur masih berbisik, tapi pelan. Damai tak lagi menuntut. Di sebuah rumah tua di pinggir desa, seorang anak duduk di sudut beranda. Di pangkuannya terbuka sebuah buku kulit kusam. Tinta hitam menetes di ujung penanya, menoreh kalimat pelan-pelan. Ini bukan hanya cerita tentang hantu, bukan hanya tentang pohon dan akar berdarah. Ini adalah tentang sahabat yang saling menjaga, tentang cinta yang menolak pergi, tentang berani pulang meski gelap menunggu di jalan. Anak itu menghembuskan napas, menutup buku. Di sampul depannya tergores satu judul yang ia ukir sendiri. Misteri Hutan Terlarang. Ia menatap hutan yang jauh di kaki bukit. Pucuk pohonnya berwarna keemasan di sisa fajar. Di antara dahan-dahan tertua mungkin masih ada roh menunggu. Tapi kini semua tahu penjaga hutan sesungguhnya adalah mereka yang berani pulang. Dan ia yakin satu hari nanti, jika ada anak-anak lain yang masuk lagi, akan ada cerita baru. Dan mereka, anak-anak lama, akan selalu pulang di dalam kenangan. Sekian. Dan terima kasih buat Leo Arven yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.